Halo, dalam video lanjutan ini kita telah berada di klausul 8.1 Operational Planning dan Control. Klausul ini memastikan bahwa semua kegiatan keamanan informasi berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi dengan baik. Kalau klausul sebelumnya masih di level perencanaan, maka di sini kita bicara tentang eksekusi. Organisasi harus merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses-proses operasional yang diperlukan untuk mematuhi semua persyaratan keamanan informasi dan menerapkan tindakan-tindakan yang sudah ditetapkan di klausul 6 perencanaan risiko dan sasaran. Sederhananya, semua yang sudah direncanakan di atas kertas sekarang harus dijalankan di lapangan dengan cara yang terukur dan terkontrol. Langkah pertama yang diminta ISO adalah menetapkan kriteria untuk setiap proses. Artinya, organisasi harus menentukan seperti apa tujuan proses tersebut, bagaimana cara mengukurnya, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Misalnya, untuk proses backup data, kriterianya harus berupa backup harian, berhasil atau tanpa error, dijalankan otomatis setiap malam, dan besoknya bisa diverifikasi oleh tim IT setiap pagi. Nah, setelah kriteria ditetapkan, organisasi juga harus mengendalikan proses tersebut sesuai kriteria yang sudah dibuat. Tujuannya supaya hasil yang diharapkan tercapai secara konsisten dan tidak ada penyimpangan yang bisa mengganggu keamanan informasi. ISO 27001 juga menekankan bahwa semua aktivitas operasional harus memiliki dokumentasi yang cukup. Tujuannya sederhana, agar organisasi dan auditor punya keyakinan bahwa prosesnya memang dilakukan seperti yang direncanakan. Misalnya, catatan hasil monitoring sistem, log aktivitas pengguna, bukti pelaksanaan backup, atau laporan hasil pemeriksaan keamanan. Tentunya tanpa dokumentasi, semua aktivitas-aktivitas ini hanya dianggap klaim semata. Dan dalam dunia ISO, no record means it didn't happen. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, tidak ada dokumentasi berarti tidak pernah dikerjakan. Selanjutnya, organisasi juga harus mengendalikan perubahan atau change control. Baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak diinginkan. Untuk perubahan yang direncanakan misalnya seperti migrasi server atau update sistem, organisasi perlu memastikan perubahan itu dievaluasi dan disetujui sebelum dilakukan. Sedangkan untuk perubahan tak terduga seperti kegagalan sistem atau insiden-insiden keamanan lainnya, organisasi juga harus meninjau dampaknya dan mengambil tindakan-tindakan korektif untuk meminimalkan efek buruknya. Contohnya, jika update aplikasi menyebabkan data tidak diakses, tim harus segera rollback atau menyiapkan pemulihan agar operasi tetap berjalan dengan aman. Klausul ini juga menegaskan pentingnya mengendalikan proses, produk atau layanan yang disediakan oleh pihak eksternal. Artinya, jika organisasi bekerja dengan vendor seperti penyedia cloud, layanan keamanan, atau penyedia data center, maka tanggung jawab keamanan tetap ada di tangan organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa seluruh vendor mematuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan, menandatangani perjanjian keamanan, misalnya NDA atau janji SLA, dan juga harus dipantau secara berkala melalui audit dan evaluasi kerja. Ingat, outsourcing tidak berarti out of responsibility. Kendali keamanan tetap harus dijaga walaupun prosesnya dilakukan di luar organisasi. Jadi, kalau kita simpulkan, klausul 8.1 memastikan bahwa semua rencana keamanan benar-benar dijalankan. Setiap proses memiliki kriteria dan kontrol yang jelas. Semua tindakan harus didokumentasikan dan dibuktikan secara nyata. Seluruh perubahan dikendalikan dan pihak eksternal juga terlibat harus juga dijaga dengan ketat. Klausul ini adalah bukti bahwa ISO 27001 bukan hanya soal kebijakan dan dokumen, tapi juga tentang konsistensi pelaksanaan di dunia nyata. Ingat, keamanan informasi bukan sekedar niat baik, tapi hasilnya juga harus dapat direncanakan, dijalankan, dan dikontrol dengan disiplin.
Itulah esensi dari klausul 8.1 Operational Planning and Control. Di video berikutnya, kita akan bahas klausul 8.2 sekaligus 8.3 yang akan berbicara tentang penilaian resiko keamanan informasi yang berkelanjutan dan penetapan kontrolnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap aman dan juga harus terus konsisten menjalani operasional keamanan informasi.